Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kelompok kami akan memaparkan isi dalam PPT kami yang berjudul Surat Kabar dan Perkembangan Teknologi. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota. Saya sendiri Rika Sanova Sembiring, ada Binauli Evelyn Manurung, ada Siska Elizabeth Manurung, dan ada Serina R. Tambunan, dan ada Yeni Angela Sianturi. Sejarah telah mencatat keberadaan surat kabar sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman. Prototipe surat kabar pertama diterbitkan di Bremen, Jerman pada tahun 1609. Bentuk surat kabar sesungguhnya terbit di Frankfurt, Berlin, Hamburg, Vienna, Amsterdam, dan Antwerp pada tahun 1620. Sedangkan surat kabar pertama yang terbit secara teratur adalah Oxford Gazette yang terbit di Oxford pada tahun 1665. Ketika pemerintahan pindah ke London, beberapa bulan kemudian namanya menjadi London Gazette. Surat kabar harian pertama yang terbit adalah Daily Courant. Berpindah ke Amerika Serikat, surat kabar harian yang terbit di Amerika Serikat adalah Pennsylvania Evening Post dan Daily Advertiser yang terbit pada tahun 1783. Timbul pula beberapa sebutan untuk media cetak sesuai dengan jenis dan zamannya. Antara lain yang pertama The Penny Press, yaitu saat di mana proses percetakan surat kabar di Amerika Serikat begitu cepat dan harga surat kabar semakin murah. Yang kedua ada Newspaper Barons, yaitu saat di mana surat kabar di Amerika Serikat mengalami kejayaan karena surat kabar melakukan promosi yang sangat agresif. Yang ketiga itu ada Yellow Journalist, yaitu saat di mana surat kabar di Amerika Serikat mulai menghimpun suatu pemberitaan yang didasarkan pada sensasi, kriminal, skandal, gosip, perceraian, seks, dan bencana, dan olahraga. Yang keempat ada Jazz Journalist, yaitu sebuah perwujudan surat kabar yang berukuran lebih kecil, banyak menggunakan foto terutama pada halaman pertama, dan menampilkan satu atau dua headline, serta menekankan unsur seks dan sensasi, atau Ardianto et al. 2007. Dari 4 fungsi media massa, informasi, edukasi, hiburan, dan persuasif, fungsi yang paling menonjol dari surat kabar adalah informasi. Berikutnya, beralih pada karakteristik surat kabar sebagai media massa mencakup yang pertama itu publisitas, yakni penyebaran pada publik atau khalayak. Yang kedua periodisitas, yakni menunjuk pada keteraturan terbitnya bisa harian, mingguan, atau dwi mingguan. Yang ketiga itu ada universalitas, yakni menunjuk pada kesemestaan isinya yang beraneka ragam dan dari seluruh dunia. Yang keempat aktualitas, yakni menunjuk pada kekinian atau terbaru dan masih hangat. Yang kelima ada terdokumentasikan, yakni berita-berita dan informasi-informasi yang terhimpun dalam bentuk artikel dapat diambil dan diarsipkan oleh berbagai instansi yang membutuhkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Binauli Evelyn Manurung. Baiklah, saya akan melanjut penjelasan dari teman saya di bagian surat kabar yang dapat dikelompokkan pada berbagai kategori. Antara lain, yang pertama melalui dari segi ruang lingkupnya, yang dimana yaitu surat kabar lokal. Contohnya, Tribun Jabar Bandung, yang dimana di dalam ruang lingkup ini terdapat dua bagian. Yang pertama regional dengan contoh Pikiran Rakyat Jawa Barat, yang kedua nasional dengan contoh Kompas. Yang kedua yaitu ditinjau dari bentuknya, yang dimana ada bentuk surat kabar biasa dan tabloid. Yang ketiga dilihat dari bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam pengisian dalam surat kabar ini yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa daerah. Yang kemudian yaitu di slide ke-7, yaitu ada beberapa indikator untuk mengukur kualitas sebuah surat kabar, yaitu 1. News hole atau lubang tempat berita, yakni persentase ruang di halaman koran yang disediakan untuk berita dari perspektif pembaca, yang dimana makin besar lubangnya maka surat kabar tersebut semakin bagus. Yang kedua yaitu isi, yaitu yang dilihat dari segi liputan lokal yang lebih ekstensif daripada mengambil berita dari agen berita lain. Yang ketiga, profesionalisme staf. Yang keempat, manajemen dan kepemimpinan instansi surat kabar. Selanjutnya itu mainstream media, new media, dan perkembangan teknologi komunikasi. Istilah mainstream media atau biasa disingkat MSM diciptakan untuk membantu memetakan
landscape media yang terus berubah. Walaupun istilah ini sedikit elastis, ia biasanya dipakai untuk membedakan bentuk media tradisional dengan media yang baru. Dari segi kepemilikan, perusahaan media besar misalnya yaitu Time Warner, Viacom, Disney, dan sejenisnya adalah MSM. Istilah MSM juga membedakan platform berbasis teknologi, sedangkan new media berawal dari inovasi sekarang. Inovasi di luar mainstream mencakup kategori yang luas, terkadang tidak jelas seperti media alternatif atau bermedia, media yang menggunakan teknologi internet ataupun teknologi digital untuk operasionalnya, dan media teknologi tinggi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu tentang media panas atau hot media dan media dingin atau cool media. Yang pertama yaitu media panas. Media panas adalah media yang tidak menuntut perhatian besar dari pendengar, pembaca, atau penonton, bisa disebut juga dengan audiens media bersangkutan. Nah, menurut MC Luhan atau dalam Morrison 2014, media panas merupakan komunikasi definisi tinggi atau disebut juga dengan high definition communication yang menyediakan data sensoris lengkap yang dapat diterima indera manusia. Dalam menggunakan media ini, audiens tidak dituntut untuk menggunakan daya imajinasinya, atau dengan kata lain, sangat sedikit sekali daya imajinasi yang dibutuhkan. Yang kedua, media dingin. Media dingin ini merupakan media definisi rendah yang membutuhkan partisipasi audiens yang cukup besar. Dengan kata lain, media dingin merupakan komunikasi definisi rendah yang menuntut partisipasi aktif dari penonton, pendengar, ataupun pembacanya. Metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian kualitatif, tepatnya metode deskriptif dan kualitatif. Metode deskriptif atau kualitatif dipilih karena penulis menghimpun aneka fakta, konsep, serta teori mengenai surat kabar, media baru, dan perkembangan teknologi. Lalu setelahnya berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta tersebut dalam sebuah penjabaran analitis. Penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Surat kabar daring. Nah, surat kabar daring ini dikenal juga sebagai surat kabar dalam jaringan. Yang dimaksud dengan surat kabar daring yaitu sebentuk surat kabar yang berbasis internet dan termasuk ke dalam salah satu jenis media online. Jenis surat kabar daring ada dua, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama surat kabar daring, yang kedua surat kabar hibrid. Yang pertama, surat kabar daring, yaitu merujuk pada ekstensi surat kabar online yang terpisah dengan surat kabar cetak. Terpisah yaitu bisa dimaksudkan artinya konten maupun keberadaan surat kabar daring ini tidak menyertai versi cetaknya. Seperti atau contohnya yaitu Baik, di sini saya Serina Rebecca Tambunan NPM 1901010218 akan melanjutkan pemaparan kelompok kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan surat kabar daring. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu kecepatan dan kebaruan berita yang terjaga sepanjang waktu, beritanya tidak pernah basi. Yang kedua, media daring juga sangat hemat dengan biaya produksi. Yang ketiga, media online juga telah memotong mata rantai distribusi
media yang begitu panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan surat kabar daring. Yang pertama, ada kecepatan atau aktualisasi pemberitaan di satu sisi merupakan keunggulan utama berita daring. Yang kedua, tingkat literasi media dan internet masyarakat masih rendah. Surat kabar daring ini dapat mudah dijadikan corong dan medium propaganda dari sang pemilik untuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan pribadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dan teknik produksi surat kabar seiring berkembangnya teknologi. Bentuk penerbitan terus-menerus sesuai dengan tren teknologi yang selalu berkembang. Komputerisasi membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi media cetak. Komputer menggantikan keberadaan mesin ketik dengan mengubah teks menjadi file fotografis dan cetak mental. Komputerisasi menyederhanakan proses percetakan. Teknologi lain adalah keberadaan mesin fotokopi. Ini lebih efisien karena biaya yang perlu dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan biaya untuk mencetak cetakan pertama lebih banyak. Fotokopi lebih murah, salah satunya dengan menggunakan kualitas kertas yang lebih murah dibandingkan dengan yang asli. Selanjutnya, cara pengumpulan berita oleh para reporter sangat beragam. Dengan kemajuan teknologi, alat-alat komunikasi elektronik kini bisa ditemukan di ruang berita. Dengan adanya teknologi tinggi, reporter juga dapat memperoleh informasi berguna untuk mengumpul beritanya dengan bisa diperoleh dalam waktu cepat. Reporter juga dapat menggunakan akses search untuk mencari data tumpukan data mentah. Nah, yang diharapkan dari satu sisi bisa menghemat biaya dengan berbagai bahan, video, audio, dan foto yang kemudian diedit untuk digunakan oleh beberapa media. Nah, namun setiap media mempunyai cara berbeda dalam menyajikan cerita. Jika reporter harus berubah dengan cepat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yeni Shanture. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak munculnya surat kabar daring dan konten berita daring terhadap surat kabar cetak. Yang pertama yaitu beritanya selalu aktual dan tidak pernah basi. Kalau kita membaca surat kabar cetak biasa, maka beritanya statis dan tidak dapat berubah. Yang kedua yaitu reporter dapat mengirim artikel berapapun banyaknya dalam sehari. Yang ketiga yaitu menghemat biaya produksi. Surat kabar daring juga lebih efektif dalam menyampaikan informasi, karena banyaknya pilihan berita dengan beragam kategori yang bebas diakses secara gratis oleh konsumen. Selanjutnya yaitu surat kabar daring di Indonesia. 4 fungsi utama media massa, yakni pengawasan, korelasi sosial, sosialisasi, dan hiburan, menuntut keluasan ruang kebebasan berekspresi. Sebelum reformasi bergulir, kebebasan ini terpasung sedemikian rupa hingga fungsi pengawasan lingkungan yang juga mencakup pengawasan terhadap pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa kasus yang merupakan dampak adanya media informasi online yang muncul di awal dekade 2000-an di AS oleh MC Quill pada tahun 2011. Yang pertama yaitu 2 surat kabar di AS mengumumkan penerbitan edisi cetak terakhir mereka. Namun setelahnya mereka mulai beroperasi secara online. Selanjutnya yang kedua yaitu pembaca majalah anjlok hingga 24%. Pembaca tabloid merosot hingga 12% dan koran turun sebanyak 4%. Sementara pembaca internet mengalami kenaikan hingga 17% dari tahun lalu. Yang ketiga yaitu adanya aturan yang sebelumnya tidak mengikut sertakan artikel yang berasal dari media online.
kecuali artikel dari surat kabar harian yang memiliki versi online. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.